Bab 193. Memperdaya dengan sengaja. Hendra menatap marah kepada Rocky, tatapannya penuh dengan kebencian. Rocky mengangkai bahunya, berkata dengan datar, "Tadi aku hanya sedang menangkap pencuri, dia mencuri barang." "Rocky, kamu jangan keterlaluan." Hendra menggertakkan seluruh giginya, "Ginseng ungu ini dari awal adalah milik keluargaku. Aku memberikannya pada Mia. Sembarangan." Broto berteriak, "Ini adalah hadiah yang disiapkan untuk Master Rocky," kata Hendra. "Kak." Tangan kakaknya Mike dipatahkan olehnya, dan itu semua ulah Rocky. "Hanya bisa disembuhkan dengan ginseng ungu, aku memberikannya kepada yang membutuhkan, apa yang salah?" Selesai berbicara, dia kembali berkata pada Rocky, "Kamu sehat, tidak perlu mengonsumsi ginseng ungu. Kalau kamu memiliki sedikit belas kasihan, maka berikanlah ginseng ungu itu pada Mia, biarkan dia menolong orang lain." Mia juga mengusap air matanya, berkata dengan takut, "Aku mohon padamu, kakak ipar. Kakakku berada di ambang bahaya, aku mohon berikanlah ginseng ungu itu padaku. Aku berjanji padamu segalanya." Ekspresi wajah Rocky dingin. Perkataan ini terlalu tinggi, Mia sangat pandai membual, kalau dia tidak setuju, penjahat ditambah melecehkan, dua permasalahan ini sudah pasti dikemukakan ke publik. Broto juga mengerutkan alisnya, dia tidak mengatakan apapun, sekarang sejak ginseng ungu diberikan pada Rocky, dia sudah tidak bertanggung jawab membuat keputusan lagi. Hati Mia senang, ditambah dengan tangisan cantiknya itu. Sekarang keluarga Liu seperti seekor anjing yang tersesat, untungnya dia mencoba yang terbaik untuk merayu Hendra, menuangkannya racun ajaib, mengundangnya untuk mengambil bahan obat, dan kembali merawat Mike. Dengar-dengar harga ginseng ungu ini mencapai kisaran 80 juta, keluarga Liu sekarang dalam kemelaratan, masih mengeluarkan banyak uang untuk membebaskannya dari penjara dengan jaminan, bahkan menjual rumah lamanya, untuk membayar lunas pinjaman Mike. Ginseng ungu ini, apapun yang dia katakan Rocky tetap tidak boleh membawanya pergi. Menatap pandangan orang di sekitar, Rocky perlahan mengangkat kepalanya, sorotan matanya memprovokasi. "Tangan kakakmu patah, itu murni perbuatannya sendiri, kalau bahan obat ini diberikan padanya, itu namanya membuang sia-sia." Hendra menatapnya marah, "Kenapa kamu begitu kejam, menghina seorang wanita lemah, dan juga dia masih saudaramu dari keluarga Liu. Kamu lebih memahami sifatnya daripada aku. Tahu bagaimana keluarganya memperlakukanku. Diam-diam melakukan apa?" Rocky bertanya balik padanya. Hendra kehabisan kata-kata. Rocky tertawa dingin, mengeluarkan sebuah ponsel, "Dalam ponselku sepertinya ada beberapa informasi, bagaimana kalau kamu melihatnya?" Mendengar dia mengatakan, "Informasi," Mia rasanya seperti ditusuk, mengangkat kepalanya terkejut, tatapannya menyiratkan kebencian. Dia masuk penjara karena menipu, kemudian keluarga Liu mengeluarkan banyak uang untuk membebaskannya dengan jaminan, masalah ini, dia terus menyembunyikannya dari Hendra. Rocky tidak boleh membongkar rahasia ini. Mia seketika menangis dan menghambur pada Rocky, mengambil kesempatan untuk merebut ponselnya. Rocky acuh tak acuh mendorongnya pergi. "Kamu ternyata benar-benar memukul wanita." Seketika Hendra marah besar, dia memeluk Mia, berteriak tegas, "Kemari, segera bawa bocah margalin ini keluar dari villa." Seiring dengan suaranya, dua bayangan orang melompat keluar dari samping. Broto mengerutkan alisnya, berteriak, "Hendra, kamu memanggil pengawal ayah untuk datang kemari." Hendra tertawa dingin, "Aku ahli dalam memanggil mereka kemari, hanya demi menyingkirkan Rocky. Memukulku di depan keluarga Ren, apakah kamu menganggap keluarga Ren sangat mudah direndahkan? Berbelas-belas tamparan tadi, bagaimana bisa menjadi sia-sia?" Kedua pengawal ini disewa dari luar negeri, biasanya bertanggung jawab untuk melindungi keamanan Tuan Ren, keterampilannya sangat hebat. "Kawal pergi bocah margalin ini," ucap Hendra. Siapa yang mengira bahwa dua pengawal ini sempat ragu sebentar, sama sekali tidak bergerak. Mereka adalah pengawal Tuan Broto, bukan pengawal Hendra. Biasanya kalau Hendra memiliki masalah, sebenarnya mereka bisa membantu, tapi keadaan sekarang, sangat jelas tidak boleh turut campur. Salah satu orang tersenyum patuh dan berkata, "Tuan muda, kamu tetap harus mendengarkan arahan Direktur Broto.
Kalian bahkan tidak mendengarkan perkataanku. Hendra sangat marah dan menggertakkan semua giginya, salah satu kakinya ditendangkan pada tubuhnya, pengawal itu tersenyum tipis, juga sama sekali tidak memerhatikannya. Broto mengerutkan alisnya dan melambaikan satu tangannya, menyuruh kedua pengawal itu pergi dan berkata, Hendra, jangan membuat keributan lagi. Segera usir pergi wanita itu, serahkan ginseng ungu itu pada Master Rocky Lin. Hendra menatap sengit pada Rocky, tiba-tiba dia menyeringai, meskipun aku tidak bisa membuat keputusan, ginseng ungu ini akan aku hancurkan, siapapun tidak boleh mendapatkannya. Selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan mengambil ginseng ungu di tangan Mia. Mia terkejut, dengan segera berlari ke paviliun obat langka, dan bersembunyi di itu. Yang ada di genggamannya saat ini berharga 80 juta, kalau dihancurkan, sudah tidak ada uang lagi. Di saat dia ingin berlari masuk ke dalam paviliun obat langka, dalam sekejap dia menabrak sekat pelindung, seketika muncul sebuah bayangan tubuh seseorang di belakangnya. Rocky mengangkat matanya, berkata dengan datar. Sangat menarik, ternyata masih ada satu pencuri. Yang bersembunyi di balik sekat itu, ternyata adalah Mike. Dan dia membawa sebuah kotak giok putih di tangannya, juga beberapa lembar kertas. Mike melihat dirinya ketahuan, dengan segera membalikkan badan dan berlari pergi. Ingin kabur. Rocky mengejar dengan cepat, dengan satu kaki menendang jatuh Mike, mengulurkan tangannya dan merebut kotak giok putih itu, membuka dan melihat isinya. Seketika tercium bau pekat obat tradisional China yang keluar dari kotak itu. Dalam kotak giok itu ternyata tersimpan obat salep. Dia melihat sekilas beberapa kertas itu, di sana tertulis resep obat. Kali ini, Hendra bahkan juga tertipu, dia menggenggam Mia, bagaimana kamu bisa masuk? Bagaimana bisa masuk? Tentu saja Mia diam-diam yang membawanya masuk. Mike terkejut seakan-akan rohnya akan pergi dari tubuhnya, dia gemetar ketakutan di lantai. Rocky menginjakkan kakinya di kepalanya, berkata dengan dingin, katakan, apa yang kamu lakukan di sini? Sambil berbicara, dia semakin menambah tekanan pada kakinya. Mike yang merasa kepalanya sangat sakit sampai mau meledak, terkejut dan langsung berkata, ya. Adikku yang membawaku masuk kemari. Dalam keadaan panik, dia membongkar semua masalahnya. Ternyata Mia merayu Hendra, mengetahui bahwa paviliun obat langka memiliki banyak obat berharga, kemudian menyuruh Hendra diam-diam membawanya masuk, berencana mencari sedikit bahan obat untuk mengobati tangan Mike. Setelah itu, dia juga mengetahui tentang penemuan terbaru, salep intermiten, yaitu Yan Wotong. Resep obat itu sangat berharga, jika mendapatkan pesaing, paling tidak bisa dijual dengan harga 200 juta. Contoh produk dan resep obat, salep intermiten, juga disimpan dalam brankas paviliun obat langka. Mia memutar otaknya, dia menggunakan kesempatan ini untuk membawa masuk Mike, dia menipu dan mengambil kunci brankas dari tangan Hendra, menyuruhnya mencuri resep obat. Mike terus membawanya dengan konsekuensi apapun, tidak hanya mencuri kertas resep obat ini saja, dia juga masih mencuri beberapa resep obat rahasia yang tidak boleh diborkorkan keluar. Dan di saat tadi Rocky datang dengan santai, tidak ada orang yang menjaga paviliun obat langka, itu juga rencana diam-diam Hendra, demi memudahkan Mia masuk mencari obat. Hendra tadi memang sengaja memfitnah Rocky mencuri obat, hanya tidak mengira bahwa Rocky datang lebih cepat, dia ingin mengalihkan perhatiannya, merebut ginseng ungu untuk Mia dari tangan Rocky. Kebenaran dari masalah ini telah terungkap, Broto sangat marah sampai hampir meledak, sangat naik pitam. Tidak mengira bahwa Hendra membawa pencuri dari luar untuk masuk ke dalam villa mencuri barang. Benar-benar seorang pencuri dalam rumah. Broto melangkah ke depan, memberi tamparan pada Hendra, dia memberi perintah dengan marah. Kurunglah mereka lebih dulu, kemudian segera telepon ayah, suruhlah dia datang dan melihat sendiri, perbuatan yang dilakukan anak tidak berbakti ini. Kak, jangan beritahu ayah. Hendra tidak bisa menahan sakit, dia terkejut dan berkeringat dingin, dia sangat panik. Dirinya adalah seorang pengusaha tidak berkompeten, maka ayahnya memberikan perusahaan pada kakaknya, tapi dia selalu menjaga citra keadilan, dia ingin berebut industri perusahaan dengan kakaknya.
Juga, dia menggunakan citra keadilan ini, dia juga mendapat banyak dukungan dari keluarga. Kalau masalah ini terbongkar, ayahnya pasti akan sangat terguncang dan marah, dan resep obat itu telah terbongkar keluar. Ini adalah hal yang sangat tabu bagi seluruh klan keluarga juga pasti tidak akan bisa mempertahankan diri sendiri. Bab 194. Obat ini sampah. Tutup. Hati Broto tidak mudah digerakkan, wajahnya sangat dingin dan tegas. Dalam beberapa abad, resep obat, Yan Wotong, sangatlah rahasia, bagaimana bisa dibocorkan keluar. Dan Hendra mengarahkan pencuri untuk masuk ke ruangan itu, hampir merusak citra seluruh klan keluarga. Selesai berbicara, dia kembali membungkuk dalam-dalam pada Rocky, katanya sambil berterima kasih, Master Rocky, terima kasih atas petunjukmu barusan. Jika Mike berhasil mencuri formula obat dari paviliun ini, kami khawatir akan sulit untuk menafsir dampak dari kehilangan Yan Wotong. Rocky menganggukkan kepalanya ringan. Tadi dia berhasil mendeteksi ada orang di dalam ruangan itu, kalau saja Mia yang panik itu tidak menabrak sekat pelindung, dia pasti akan masuk ke dalam dan membawa serta Mike. Rocky bertanya, Direktur Broto, bagaimana rencanamu untuk menangani mereka? Kakak beradik keluarga Liu mencuri resep obatku, pasti akan dihukum seberat-beratnya. Kata Broto, menggosok-gosok tangannya, tersenyum dan berkata, biarkan Hendra ditangani oleh ayah. Dia tetap mempertimbangkan hubungan saudara mereka, secara tidak sadar dia melindungi Hendra. Demi meminta maaf pada Rocky, Broto membuka pintu besar paviliun obat langka dengan tangannya sendiri, dengan penuh semangat mempersilakannya memilih obat. Rocky melemparkan pandangan sekilas ke sekitar, tapi dalam hatinya ada sedikit kekecewaan. Meskipun dikatakan bahan obat di paviliun obat langka ini semuanya adalah barang berharga, tapi ginseng ungu yang sangat beraura kuat itu, malah tidak ada. Tapi, Rocky tetap mengambil secara acak beberapa Ganoderma berumur ratusan tahun, agar tetap menghargai kemurahan hati Direktur Broto. Kotak yang direbutnya dari tangan Mike, diletakkannya di atas meja. Broto mengundang Rocky secara hormat ke samping meja, katanya dengan sangat hormat, Master Rocky, salep intermiten yang dikembangkan, Yan Wotong, tidak bisa memberikan seluruh efek kemanjuran obatnya, bisakah Master Rocky memberikan arahan sedikit dan melihat di manakah masalahnya? Ini juga adalah tujuan terakhirnya hari ini. Boleh. Rocky menganggukkan kepalanya. Mendengar dia dengan mudahnya setuju, wajah Broto seketika menunjukkan kegembiraan, dengan segera membawa kotak giok itu dengan kedua tangannya, memberikannya kotak itu padanya. Rocky menerima kotak giok itu, kemudian langsung membukanya, seketika tercium bau harum obat yang menyegarkan, juga tercium sedikit bau getir. Pasta obat hitam dalam kotak itu, berbentuk seperti obat salep. Dia mendekat dan mencium baunya dengan tenang, dalam hatinya berkata Broto ini juga cerdas, dia menyuruh dirinya untuk mengarahkan, tapi malah memberinya sendiri obat salep itu, tidak memberikan resep obatnya. Kerumunan orang mengelilinginya, ingin mendengar apa yang dia katakan. Bernard juga tidak sabar dan segera mendesak ke depan, tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Master Rocky, apakah Anda memiliki sebuah ide? Tanya Broto dengan hormat. Rocky bertanya, obat salepmu ini, belum dipasarkan kan? Bagian penelitian dan pengembangan pabrik farmasi perusahaan Yan Wotong, sedang dalam penelitian dan pengembangan. Untung saja belum dipasarkan, kalau tidak obat sampah seperti ini jika memasuki pasaran, mungkin akan menyebabkan kematian. Broto terkesiap, seketika hatinya penuh dengan amarah. Dia memaksakan dirinya untuk mengendalikan amarah, katanya dengan nada berat, Master Rocky, obat salep ini adalah dari resep rahasia buku kedokteran leluhurku, sudah turun-temurun selama 100 tahun lebih, sama sekali tidak pernah timbul masalah. Tapi dikarenakan ada beberapa obat yang sangat berharga, maka perusahaan pembuatan obat memodifikasinya, menggantikan obat tradisional China dengan khasiat yang serupa, tapi kamu bahkan tidak pernah memakainya, langsung membuat kesimpulan akhir, bukankah ini terlalu subjektif? Bernard juga terkejut, kemudian segera berkata, Master Rocky, aku sendiri juga pernah mencoba, salep intermiten ini, selain kemanjuran obat itu tidak cukup, sebenarnya tidak ada masalah lainnya. Broto tetap menahan emosinya, tapi kerumunan orang di sekitar malah sama sekali tidak geram.
Yan Wotong adalah perusahaan obat tradisional China lama yang telah ratusan tahun ada. Leluhur klan keluarganya adalah dokter kaisar. Semua obatnya dimodifikasi dari resep kuno. Posisinya dalam pasar obat terhitung sangat tinggi. Dan juga, obat Yan Wotong tidak pernah timbul masalah apapun dalam obatnya. Reputasinya sangat bagus. Tapi Rocky sama sekali tidak pernah mencoba obatnya. Dia hanya membaunya, lalu langsung mengatakan obat ini sampah, membuat orang di sekitar menjadi geram. Aku lihat dia tidak seperti dokter hebat, mungkin dia hanyalah bajingan yang hebat. Di umurnya yang masih muda seperti ini, apa yang dia ketahui? Salep intermiten ini, sudah dipakai beratus-ratus tahun lamanya tidak pernah ada masalah. Dokter hebat apanya, yang aku lihat adalah ketenaran yang tidak jelas. Panacea milik leluhurnya, dicela sebagai sampah. Broto sangat marah. Dia bertanya, Master Rocky, kamu bilang bahwa obatku adalah sampah, berdasarkan apa kamu mengatakan itu? Di dalam salep intermitenmu ini, seharusnya ada obat bernama licorice kan? Tanya Rocky. Broto menganggukkan kepala dan berkata, sebenarnya ada. Roku mencium baunya dan mengatakan resep obatnya. Dia tidak terkejut sama sekali, karena kuantitas penggunaan licorice dalam salep intermiten agak besar, dan juga baunya sangat pekat. Hanya orang yang sering berurusan dengan obat tradisional China lah yang bisa mengetahui bau tersebut. Rocky tersenyum, katanya lagi, licorice ini pasti menggantikan ginseng Amerika di resep awalnya kan, digunakan untuk memperbaiki baunya. Kerumunan orang di sekitar tidak merespon apapun, tapi Broto sedikit terkejut. Dia terperangah menatap ke arah Rocky. Saat dia bisa menebak bau licorice dalam obat salep itu, tanpa kesulitan, tapi dia dengan mudah mengatakan bahwa menggunakan licorice untuk menggantikan obat tradisional China, ini sangat tidak mungkin. Bernard juga sangat terperangah. Dia segera bertanya pada Broto, apa resep obatmu dulu? Ekspresi wajah Broto sangat terkejut. Dia menganggukkan kepala dan berkata, Master Rocky ternyata benar-benar memiliki reputasi yang baik. Di dalam resep awal salep intermiten ini, sebenarnya ada ginseng Amerika. Tapi mempertimbangkan harganya yang terlalu mahal, kami menggantinya dengan licorice yang harganya lebih murah. Keduanya sangat efisien untuk memperbaiki bau. Setelah perkataannya selesai, kerumunan orang itu terkejut. Bisa mengatakan resep obatnya, sebenarnya itu tidak mengherankan, tapi bisa menebak dengan benar obat tradisional China yang digantikan. Kemampuan ini, seorang dokter tradisional China yang sudah senior pun bahkan tidak mungkin bisa menebaknya. Broto melambaikan tangannya, menyuruh orang untuk mengambilkan selembar resep obat, tersenyum pahit dan berkata, Master Rocky, kamu bisa mengatakan dengan benar obat tradisional China yang digantikan. Aku khawatir kamu sudah bisa mengetahui semua resep salep intermiten ini. Maafkan aku Master Rocky, tadi aku telah menyembunyikannya darimu. Saat mengatakannya, kedua tangannya memegang kertas resep dan memberikannya dengan hormat. Kerumunan orang itu sangat terheran-heran. Karena salep intermiten, Yan Wotong, di dalamnya menggunakan 50 lebih bahan obat tradisional China, itu adalah rahasia turun-temurun dari para leluhur. Jangankan mengucapkan resepnya, tapi langsung memperlihatkan resep itu pada orang lain tidak akan berani memberikannya tanpa persetujuan. Karena dalam resep obat itu, memang tidak ada dosisnya, ini juga adalah rahasia, Yan Wotong, yang disembunyikan turun-temurun atas aturan perintah. Maka Hendra yang mencuri resep obat tadi, Broto tidak mempersulit hukumannya, bertindak acuh tak acuh, dia juga tahu kalaupun Mike berhasil mencuri resep obatnya, juga tidak akan ada gunanya. Bernard sangat terguncang, tidak mengira bahwa keahlian medis Rocky ternyata lebih hebat dibandingkan yang dipikirkannya. Khawatir jika berada di depannya, dia hanyalah seorang level pemula, bahkan tidak sebagus itu. Tidak perlu. Rocky melambaikan tangannya dengan ringan, tidak menerima resep obat tersebut. Sebenarnya dia langsung tahu saat mencium baunya, ada bahan obat apa aja di dalam salep intermiten ini, berapa dosisnya. Sekarang ini, Broto tidak berani memandang rendah Rocky lagi, membungkukkan badannya dan bertanya, aku sangat malu, tapi ada masalah apa dengan licorice ini? Rocky berkata, kamu mengganti ginseng Amerika dengan licorice, di dalam obatmu ini, masih ada bunga Daphne ungu,
meskipun dengan licorice saling merusak, tapi efek sampingnya ringan, tidak ada masalah yang besar. Tapi, kalau salep intermiten ini dipasarkan, pasti akan ada kematian, dan tidak akan hanya satu saja. Perkataannya sangat kuat dan bertenaga, membuat Direktur Broto yang mendengarnya sangat bingung, juga berkeringat dingin. Seperti yang dikatakan Rocky, obatnya ini sekali dipasarkan akan berubah menjadi racun, khawatir nantinya, Yan Wotong, akan bangkrut, khawatir seluruh keluarga Ren akan hancur. Bab 195. Keluarga Liu telah kabur. Mohon arahan dari Master Rocky. Keringat dingin Broto terus mengalir, badannya membungkuk semakin dalam. Semuanya terdiam, seluruh orang diam dengan napas tertahan, menunggu Rocky berbicara. Rocky berkata, distributor obat, Yan Wotong, kalian, yang terutama berada di daerah selatan kan. Di sana ada salah satu tempat distributor, di kota Babel Provinsi Selatan. Broto segera menyahut, ya benar, apotek besar di kota Babel, semua menyediakan obat, Yan Wotong, ini termasuk salah satu distributor penting. Rocky menganggukkan kepalanya, dan berkata, kalau begitu kamu tahu di atas meja makan rakyat kota Babel, ada salad rumput laut, itu adalah masakan yang disukai penduduk lokal sana kan? Broto tertegun, sahutnya, ini. Aku tidak terlalu tahu, aku juga bukan penduduk dari kota Babel. Di waktu ini, ekspresi wajah Bernard mendadak berubah, dia berteriak, Master Rocky, aku tahu. Apa yang dikatakan Master Rocky benar, obat ini sekali dipasarkan, khawatir akan membunuh ratusan hingga ribuan nyawa orang. Kewibawaan Bernard terlihat sangat jelas di kota Babel, tidak ada perkataannya yang tidak dipercayai oleh orang lain. Mendengar dia berkata seperti ini, kerumunan orang di sekitar tertegun, ekspresi wajah mereka ketakutan. Broto terkejut sampai penuh dengan keringat dingin, lalu segera bertanya, Tuan Bernard, aku. Ada masalah apa dengan obatku ini? Efek obat licorice dan bunga Daphne ungu sebenarnya saling merusak, tapi paling banyak hanya akan menyebabkan diare, mana bisa sampai membahayakan nyawa orang. Bernard tersenyum pahit dan berkata, efek obat licorice dan bunga Daphne ungu saling merusak, tapi hanya ketika dimakan bersama rumput laut, reaksi kimianya akan bertambah 10 kali lipat, membentuk arsenik trioksida. Dalam kerumunan orang banyak ada satu orang berteriak, bukankah arsenik trioksida ini adalah arsenik putih? Wajah Broto pucat, bahkan tangannya pun berkeringat dingin. Dia berlatar belakang keluarga bangsawan obat tradisional China, juga telah tersadar, licorice, bunga Daphne ungu, ditambah dengan rumput laut, dikonsumsi secara bersamaan benar-benar akan berubah menjadi arsenik putih, tapi sangat jarang ketiga obat ini dikonsumsi secara bersamaan. Dia hanya bertanggung jawab membuat obat, bagaimana bisa menyurvei seluruh kebiasaan makan dan minum para penduduk di tiap wilayah. Meskipun tanggung jawab itu tidak berhubungan dengannya, tapi kalau sampai terjadi masalah, bagaimana mungkin dia bisa melepaskan diri dari Yan Wotong? Broto penuh dengan ketakutan, segera berkata pada Rocky, Master Rocky, masih baik ada Anda yang memberi petunjuk, kalau tidak aku khawatir seluruh keluarga Ren akan tertimpa bencana. Rocky menganggukkan kepalanya, katanya, salep intermiten belum dipasarkan, aku akan membawanya pulang dan menelitinya lagi, lalu dimodifikasi lagi. Terima kasih banyak Master Rocky. Broto dengan cepat meminta untuk menyerahkan obat salep dan resep obatnya, di situ tertulis semua dosisnya. Rocky acuh tak acuh, menggelengkan kepalanya dan berkata, tiak perlu, aku sudah tahu semuanya. Kerumunan orang banyak itu tertegun, terkejut dan terkagum-kagum. Hanya dengan mencium baunya, sudah tercatat semua resep rahasia orang lain, bahkan dosisnya pun tidak kurang sedikit pun, ini benar-benar adalah bakat alami yang mengagumkan. Beberapa produk besar obat tradisional China di pasaran, ada banyak produk obat yang populer adalah resep rahasia eksklusif, kalau saja Rocky mencatat semua resep rahasia produk obat ini, menjualnya kepada pesaing seperti Mike itu, setiap hari menghasilkan uang. Bernard terkejut dan berkata, Master Rocky, jarak dari kota Babel dari sini sangat jauh ada ribuan kilometer, tidak mengira ternyata Anda sangat memahami gaya hidup penduduk sana. Rocky menjawab datar, bukan memahami, tapi aku pernah tinggal di sana sebentar. Saat dia meninggalkan rumah keluarga Lin, dia hidup di jalanan, mengembara kemana-mana,
di tengah perjalanan dia tinggal sebentar di kota Babel. Pada masa itu dia sangat miskin dan tertekan, di sana hanya ada rumput laut yang paling murah, setiap hari dia makan rumput laut untuk mengenyangkan perut, wajar jika dia memahami kebiasaan hidup orang lokal di sana. Jika bukan karena menikahi keluarga Liu, khawatir tidak akan ada yang tahu di mana dia sekarang. Broto terkejut, dia kembali mengucapkan terima kasihnya pada Rocky. Tadi dia menyembunyikannya, sengaja tidak memberikan resep obatnya kepada Rocky, dia sekali melihat bisa langsung menyebutkan seluruh resep obat di depan umum, tapi dia tidak mengatakan apapun. Pemikiran ini, orang biasa mana ada yang memilikinya. Dalam hati Broto memiliki rasa malu, dia memutar badannya, memanggil pengawalnya dengan tegas, pergi. Kawal Hendra kemari, suruhlah dia berlutut minta maaf di hadapan Master Rocky. Sekaligus juga dengan kakak beradik keluarga Liu itu, suruh mereka untuk bersepakat dengan Master Rocky. Tepat di waktu ini, seorang pengawal berlari masuk dengan panik. Direktur Broto. Kakak beradik keluarga Liu telah kabur. Apa? Broto tercengang, seketika dia berteriak marah, bukankah sudah kusuruh orang untuk mengawasinya, bagaimana bisa kabur? Pengawal itu menatap sekilas Rocky dengan canggung, berkata sambil bergumam, Tuan Muda Hendra yang menyuruh pengawal luar untuk mengawasi pintu yang terbuka, dia berkata kalau tidak mematuhinya, akan segera diusir dan dipecat. Tuan Muda Hendra bilang akan mencari ayah Anda untuk meminta keadilan. Dasar tidak berguna. Broto naik pitam, dia melayangkan sebuah tamparan, dia bilang akan memecat kalian dan kalian langsung takut. Kalian semua mematuhinya kan, sekarang keluarlah kalian dari vilaku. Sepertinya belasan kali tamparan Rocky tadi, belum juga menyadarkan Hendra, tetap saja merendahkannya. Amarah Broto tidak terkendali, dia berusaha menahan emosinya dan memutar balik badan kepada Rocky dan berkata, Master Rocky, hari ini telah membuatmu menjadi tertawaan. Aku merasa malu, aku pasti akan membawa Hendra sendiri, mengawalnya di depanmu, menyuruhnya berlutut minta maaf. Rocky menganggukkan kepala ringan, tapi dia tidak mengambil hati masalah ini. Identitas Broto dalam klan keluarga sangat istimewa, dan seluruh keluarga Ren sangat memanjakan Hendra, mengizinkannya melakukan apapun seenaknya, kalau dia menyuruhnya untuk berlutut minta maaf, dia khawatir itu tidak akan mudah. Melihat Broto yang ingin segera menyelesaikan masalah keluarga, Yoga buru-buru datang dan berkata dengan antusias, Master Rocky, aku sudah menyuruh orang untuk mengosongkan villa di puncak gunung, kalau Master Rocky tidak keberatan, menginaplah di rumahku beberapa hari ya. Broto mengerutkan alisnya, memelotot sekilas ke arah Yoga. Dirinya yang mengundang Master Rocky datang, tapi bocah Margali ini membujuknya, tiba-tiba meminta Rocky untuk datang dan tinggal di rumahnya. Broto tidak mau kalah, dia berkata dengan nada tidak senang, Master Rocky adalah tamu terhormat yang aku undang, otomatis akan tinggal di rumahku. Selesai berbicara, dia tersenyum kepada Rocky katanya, Master Rocky, lingkungan Villa Golden Gate ini tenang dan indah, dalam taman juga ditanam banyak obat langka, tinggallah beberapa hari di sini, aku akan meminta semua staf tanpa tugas pergi, tidak akan bisa mengganggu ketenangan Anda. Beberapa pria dari kota Babel juga segera mendesak ke depan, berlomba untuk mengundang Rocky tinggal di rumahnya. Master Rocky, aku memiliki hotel bintang 5 di kota Babel, sudah menolak banyak pendatang, mohon Master Rocky untuk bisa menginap di sana. Aku mohon Master Rocky bisa bertamu ke rumahku, keluargaku tua dan muda semua sudah menyiapkan pejamuan makan malam untuk menyambut Master. Kerumunan pria-pria tua saling berebut, tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk membujuknya. Tadi mereka sudah melihat keterampilan medis Rocky, mereka semua ingin mengambil kesempatan, memanfaatkan kesempatan ini untuk mentenarkan diri mereka. Rocky melihat sekilas, tersenyum dan berkata, kebaikan kalian, sudah aku terima, tapi kali ini aku datang ke kota Babel, hanya untuk bertukar keterampilan medis dan mendatangi ekspo obat tradisional China. Lebih baik aku akan pergi ke kampung halaman Yoga untuk menginap beberapa hari, juga memudahkanku untuk berdiskusi tentang keterampilan medis. Mendengar bahwa Rocky mau pergi ke rumahnya, Yoga sangat gembira, segera menyuruh anak buahnya untuk pulang dan membuat persiapan. Rocky memilih rumah Yoga, terutama karena tidak ingin berhubungan dengan sekelompok pengusaha.
Kalau tinggal di rumah mereka, tidak akan bisa menghindar dari perjamuan makan, lebih tenang saat tinggal di rumah Yoga, dan juga rumah Yoga tidak kekurangan bahan obat, dia juga lebih mudah saat meneliti salep intermiten. Rocky dan Yoga keluar dari villa bersamaan, sebuah mobil balap merah, melesat datang dengan cepat, seketika mengerem dan berhenti di depan. Magi melepaskan kacamata hitamnya, memegang setirnya dan berkata, "Halo, kakekku berkata kamu ingin tinggal di rumahku." Dasar tidak sopan, panggil dia Master Rocky. Yoga marah sambil memelototkan matanya. Magi mengerutkan bibirnya, katanya, "Kakek, dia tidak setua itu, paling banyak hanya selisih beberapa tahun denganku." Rocky juga tersenyum dan berkata, "Yoga, tidak perlu menganggapnya serius. Magi, nanti kalau kamu bertemu denganku panggil aku kakak." Tidak mau. Magi menatap erat mata Rocky, katanya tidak senang. Rocky menoleh dan menatap ke arah Yoga, menaikkan bahunya dan berkata, "Cucu perempuanmu ini, sedikit bandel ya." Magi yang mendengar Rocky tiba-tiba beralih kepada kakeknya, seketika dia kesal, berkata tidak berdaya, "Sudah dewasa seperti ini, tahu cara memanggil bala bantuan, akan kupanggil kamu Kak Rocky, sudah kan? Pilihan bagus kamu tinggal di rumahku, kakekku memiliki beberapa trik untuk kotak tempat menyimpan barang berharga, kalau nona ini sedang dalam suasana hati yang baik, aku akan mengajarimu semuanya."